Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel ini dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan materi nilai mutlak. Mulai dari menghitung nilai mutlak sederhana hingga persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tanpa berlama-lama lagi Baik, kita kembali ke soal nomor 11. Nilai X dari persamaan mutlak 10 kurang 2X sama dengan mutlak 4X ditambah 4. Jadi untuk bentuk soal seperti ini, ya, di mana kedua ruas kiri dan kanan itu sama-sama bertanda mutlak, maka kita gunakan rumus berikut, ya. Jadi jika mutlak Fx itu sama dengan mutlak Gx, maka kita ubah dulu menjadi Fx ditambah Gx kali Fx dikurang Gx, atau dengan kata lain kita cari penjumlahan dua fungsi dan cari selisih dua fungsi atau pengurangan dua fungsi. Nah, kita misalkan ke soal ini adalah fungsi f, ini fungsi g, sehingga sesuai dengan rumus maka f ditambah G dikali dengan F dikurang G sama dengan 0. Jadi intinya adalah kita cari penjumlahan dua fungsi, fungsi F dan fungsi G. Kemudian kita cari selisih dua fungsi atau pengurangan dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Nah, sehingga untuk fungsi F-nya adalah 10 dikurang 2X ditambah fungsi G-nya adalah 4X ditambah 4. Itu kurung, kemudian dikali dengan pengurangan dua fungsi. Jadi fungsi F-nya 10 dikurang 2X dikurang 4X ditambah 4. Itu kurung, itu sama dengan 0. Nah, ini sudah kita uraikan penjumlahan fungsi F dan G, kemudian yang ini pengurangan fungsi F dan G. Sehingga kita tinggal selesaikan saja secara aljabar. Jadi kita jumlahkan min 2X dijumlahkan dengan 4X, itu hasilnya adalah 2X. 10 ditambah 4 itu hasilnya positif 14. Kemudian dikali, sekarang ini kita kurangkan min 2X dikurang 4X. Jadi min 2X kurang 4X itu sama dengan minus 6X. 10 dikurang 4 itu sama dengan positif 6. Itu sama dengan 0. Sehingga kita cari pembuat nolnya. Untuk X yang pertama minus ini jadi 14/2. Jadi kalau di sini positif, maka X-nya nanti negatif. 14/2 itu 7, atau X yang keduanya adalah minus 6 per min 6, itu sama dengan positif 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 7 dan 1. Lanjut kita ke soal nomor 12. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2X kurang 6 kecil 8. Nah, ini kita sudah masuk dalam materi pertidaksamaan. Nah, terus di sini tandanya lebih kecil. Nah, jika ada bentuk seperti ini, kita menggunakan rumus Fx mutlak Fx kecil K, maka kita ubah menjadi min K kecil Fx kecil K, atau dengan bahasa yang sederhana, fungsi Fx-nya dijepit antara minus K sampai K. Sehingga berdasarkan rumus tersebut, maka fungsi Fx-nya adalah 2X kurang 6. Ini akan terjepit oleh angka minus 8 dan positif 8. Nah, selanjutnya sisa kita jalankan. Bagaimana caranya supaya yang di tengah itu tersisa hanya variabel X saja. Jadi caranya kita hilangkan minus 6 dan kita hilangkan 2. Bagaimana cara menghilangkannya? Untuk minus 6
kita hilangkan dengan cara menambah 6. Jadi semua ruas kita tambahkan dengan 6. Minus 8 ditambah 6 menjadi minus 2 kecil. Kemudian 2x kurang 6 ditambah 6. Min 6 tambah 6 habis sisa 2x. Kurang kecil 8 ditambah 6 14. Nah, lagi-lagi masih ada angka 2, kita bagi 2 ya supaya hilang 2-nya. Nah, ketiga ruas kita bagi 2 ya. Minus 2 bagi 2 itu minus 1. 2x bagi 2 sisa x kecil. 14 bagi 2 itu 2. Jadi kita peroleh x-nya itu antara min 1 sampai positif 7. Kita ke soal nomor 13, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x kecil sama dengan 14. Nah, ini bentuknya sama dengan nomor 12. Lagi-lagi kita menggunakan rumus mutlak fx kecil sama dengan k. Sederhananya, fungsi fx-nya itu dijepit oleh minus 14 dan positif 14. Nah, ini sisa kita buat variabel x-nya itu sendirian di tengah. Kita hilangkan 2 dengan cara membagi 2. Minus 14 bagi 2 sama dengan minus 7. 2x bagi 2. Hilang 2-nya sisa x. 14 bagi 2 itu positif 7. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaian adalah min 7 kecil x kecil 7. Atau nilai x-nya berada di antara minus 7 dan 7. Karena di soal menggunakan sama dengan, maka tandanya juga menggunakan sama dengan. Jadi jawabannya adalah alfa. Lanjut kita ke soal nomor 14, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x kurang 7 besar dari 20. Untuk soal seperti ini, kita menggunakan tanda lebih besar, maka rumus yang berlaku adalah mutlak fx besar sama dengan k, maka dia fungsi fx-nya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi kalau tandanya lebih besar, untuk menyelesaikannya, himpunan penyelesaian itu tersebar ya, tersebar. Maksudnya tersebar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, namun soal ini belum berbentuk umum, sehingga kita harus cari bentuk umumnya dulu dengan cara menggeser negatif 7-nya ke ruas kanan. Sehingga mutlak 3x itu lebih besar dari 20 ditambah 7 ya. Jadi minus 7 pindah ruas jadi positif 7. Nah, sehingga 3x mutlak lebih besar dari 27. Nah, ini karena ini sudah berbentuk umum, maka kita bisa gunakan rumus berikut. Jadi ada dua kemungkinan x. Kemungkinan pertama dia yang ke arah kiri. Jadi 3x kecil sama dengan negatif 27. Atau kemungkinan keduanya 3x besar sama dengan positif 27. Jadi kalau yang ke kiri itu pakai tanda lebih kecil, yang ke kanan itu pakai tanda lebih besar. Ini selanjutnya kita bisa cari x-nya. X kecil sama dengan min 7 bagi 3 itu min 9. Sehingga kita peroleh x yang pertama kecil dari min 9. Kemudian x yang kedua dengan cara yang sama. X lebih besar, 27 bagi 3 itu positif 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kecil min 9 atau X lebih besar dari 9. Baik, lanjut kita ke soal nomor 15. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 kecil sama dengan mutlak 2x ditambah 7 kecil sama dengan 7. Jadi perhatikan bentuknya. Jika nilai mutlaknya berada di tengah atau terjepit di dua angka tertentu, maka rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah fx-nya berada di
A sampai B, atau kemungkinan keduanya fungsi fx-nya berada di antara minus B sampai minus A. Jadi kita tinggal ikuti saja bentuk umumnya. Berarti kemungkinan pertama 3 kecil sama dengan 2x ditambah 7 kecil sama dengan positif 7. Nah, ini kita tinggal cari x-nya supaya berada di tengah itu sendirian dengan cara menggeser positif 7 dan menghilangkan angka 2-nya. Ya, dengan cara kita hilangkan dulu positif 7-nya dengan cara dikurang 7. Jadi ketiga ruasnya ini dikurangi 7. 3 dikurang 7, yang di tengah dikurang 7, 7 dikurang 7. 3 dikurang 7 itu negatif 4 kecil sama dengan 2x tambah 7 dikurang 7. Jadi positif 7 dikurang 7 sisa 2x kecil sama dengan 7 dikurang 7 itu 0. Nah, kemudian kita hilangkan kembali angka 2-nya dengan cara dibagi 2. Jadi ketiga ruasnya kita bagi 2, min 4 bagi 2 itu min 2, kecil sama dengan 2x dibagi 2 sisa x, kecil sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x untuk kemungkinan pertama itu berada di antara minus 2 sampai 0. Kemudian kita cari kembali kemungkinan kedua. Jadi 2x ditambah 7 itu berada di antara minus 7 sampai negatif 3. Nah, dengan cara yang sama kita hilangkan dulu positif 7-nya dengan cara kurangkan dengan 7. Semua ruas dikurangkan dengan 7. Min 7 dikurang 7 itu sama dengan negatif 14 kecil sama dengan 2x tambah 7 dikurang 7 hilang 7-nya sisa 2x kecil sama dengan min 3 dikurang 7 negatif 10. Nah, untuk selanjutnya kita hilangkan lagi 2-nya dengan cara semua ruas dibagi dengan angka 2. Min 14 dibagi 2 itu minus 7 kecil sama dengan 2x dibagi 2. Habis 2-nya sisa x kecil sama dengan min 10 dibagi 2 negatif 5. Sehingga kita peroleh kemungkinan kedua untuk nilai x berada di antara negatif 7 sampai minus 5. Jadi jawabannya adalah alfa. Kembali kita ke soal nomor 6, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x dikurang 9 dikurang 4 kecil 2 adalah. Nah, jadi ini pertidaksamaan nilai mutlak dengan tanda lebih kecil sehingga kita menggunakan rumus nilai mutlak fx kecil dari k. Lagi-lagi saya ingatkan kalau tandanya lebih kecil itu interval himpunan penyelesaiannya itu terjepit ya, terjepit maksudnya adalah fx-nya nanti berada di antara minus k sampai positif k. Namun ini belum berbentuk umum sehingga kita harus cari bentuk umum dahulu dengan cara menggeser minus 4 ke ruas kanan. Sehingga mutlak x dikurang 9 itu kecil dari 2 ditambah 4. Jadi negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Sekarang kita peroleh x mutlak x dikurang 9 itu kecil dari 6. Sehingga kita peroleh bentuk umumnya. Karena ini tandanya lebih kecil maka fungsi fx-nya itu terjepit. Berarti x dikurang 9 itu berada di antara minus 6 sampai positif 6. Sisa kita tahu bagaimana caranya supaya x yang di tengah ini sisa sendirian ya. Jadi kita geser negatif 9-nya atau kita hilangkan negatif 9 dengan cara ditambah 9. Jadi ketiga ruas ini kita tambahkan dengan 9. Negatif 6 ditambah 9 itu positif 3. Kemudian x dikurang 9 kemudian ditambah lagi 9 habis minus 9-nya sisa x. 6 ditambah 9 5
Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu antara 3 dan 15. Lanjut kita ke soal nomor 17. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 4 dikali mutlak 2x kurang 8 lebih besar negatif 52. Nah, ingat, selalu hati-hati ketika di ruas kiri itu bertanda negatif. Ya, kita harus usahakan kita positifkan dulu. Caranya dengan cara membagi dengan negatif 4. Ya. Jadi bagi kedua ruas dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4 itu 1. Ya. Positif 1. Dikali dengan mutlak 2x kurang 8 itu tetap 2x kurang 8. Sehingga ini tetap menjadi 2x kurang 8. Terus minus 52 dibagi negatif 4 itu positif 13. Nah, ingat, pada saat kita membagi dengan angka negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Tanda lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Sehingga sebenarnya ini adalah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dengan tanda lebih kecil. Sehingga kita menggunakan rumus mutlak fx kecil k. Sehingga interval dari fungsi fx-nya itu dia terjepit. Nah, jadi 2x kurang 8 itu terjepit antara angka minus 13 dan positif 13. Selanjutnya, sama caranya dengan nomor sebelumnya, kita hilangkan minus 8 dan 2 dengan cara tambahkan dengan angka 8. Dengan angka 8 di ketiga ruasnya. Minus 13 ditambah 8, minus 5 kecil. 2x dikurang 8 ditambah 8, hilang minus 8-nya, sisa 2x kecil. 13 ditambah 8, 21. Nah, selanjutnya kita bagi semua ruas dengan angka 2. Minus 5 dibagi 2 itu menghasilkan angka pecah, sehingga kita tuliskan saja minus 5 per 2 kecil. 2x dibagi 2 sisa x kecil. 21 bagi 2 juga pecah, tuliskan saja 21 per 2, sehingga kita peroleh nilai x itu berada di antara minus 5 per 2 dan 21 per 2. Lanjut kita ke soal nomor 18. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x tambah 9 besar 12 adalah. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak dengan tanda lebih besar, sehingga kita menggunakan rumus mutlak fx sebesar k. Ingat, jika dia menggunakan tanda lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya itu tersebar. Ya. Tersebar maksudnya fx-nya ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Jadi sisa kita cari dua kemungkinan. Yang ke kiri terlebih dahulu, 3x ditambah 9 kecil minus 12, jadi yang ke kirinya pakai tanda lebih kecil. Atau kemungkinan keduanya, 3x ditambah 9 itu lebih besar dari positif 12. Jadi yang ke kiri menggunakan tanda lebih kecil, yang ke kanan menggunakan tanda lebih besar. Selanjutnya kita masing-masing cari nilai x-nya. Dengan cara yang sama, 3x lebih kecil minus 12. Kemudian positif 9 kita pindah ruas menjadi negatif 9. Jadi positif 9 kita pindah ruaskan sehingga berubah tanda menjadi negatif 9. Berarti 3x kecil minus 12 dikurang 9 jadi hutang 12, berhutang lagi 9. Jadi hutang kita menjadi 21. Sehingga x-nya kecil dari min 21 bagi 3 itu sama dengan min 7. Jadi kita peroleh x-nya kecil min 7. Kita cari kembali kemungkinan x yang kedua dengan cara yang sama. 3x lebih besar dari 12
positif 9 kita pindah ruas menjadi negatif 9 atau kurang 9. 3x lebih besar 12 kurang 9 itu sama dengan 3. Berarti x-nya lebih besar, 3 bagi 3 itu 1, sehingga x lebih besar 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kecil min 7 atau x besar 1. Lanjut kita ke soal nomor 19, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x kurang 1 lebih besar sama dengan mutlak x kurang 5. Nah, ini bentuk fungsi kiri dan kanan bertanda mutlak. Nah, lagi-lagi kita menggunakan rumus berikut ya. Jadi, jika mutlak fx lebih besar atau sama dengan mutlak gx, ini kita ubah saja menjadi penjumlahan fungsi f dan g, kemudian dikalikan dengan selisih fungsi f dan g, kemudian besar sama dengan 0. Jadi, fungsi f ditambah fungsi g dikali fungsi f dikurang fungsi g lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita tuliskan fungsi f-nya adalah 2x dikurang 1 ditambah fungsi g-nya adalah x dikurang 5 dikali, nah kita tulis ulang dalam bentuk pengurangan, 2x kurang 1 dikurang x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ingat selalu tekankan untuk hati-hati dalam mengurangkan dua fungsi ya. Jadi selalu pengurangnya itu selalu dikurung karena nanti akan terjadi perubahan tanda. Baik, kita akan selesaikan secara aljabar. 2x ditambah x itu adalah 3x, minus 1 ditambah minus 5 adalah minus 6, dikali, sekarang pengurangannya 2x dikurang x, yaitu sisa 1x, kemudian min 1 dikurang min 5, jadi min 1 dikurang min 5. Ini hati-hati dalam mengoperasikan pengurangan ya, karena tanda kurang ketemu minus ini akan berubah menjadi tambah ya. Jadi sama saja min 1 ditambah 5 atau berhutang 1 uangnya 5 jadi sisa positif 4 lebih besar sama dengan 0, sehingga pembuat nolnya kita peroleh min 6 per 3 berarti 2 atau x-nya sama dengan minus 4. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan, minus 4-nya di sebelah kiri. Ingat karena tandanya pakai sama dengan, sehingga ini bulatannya terisi. Jadi minus 4 sebelah kiri, minus 2-nya, positif 2-nya di sebelah kanan. Jadi bulatannya terisi karena menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, selanjutnya jika tandanya lebih besar, intervalnya tersebar. Berarti tersebar ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan min 4 atau x besar sama dengan 2. Baik, kita ke soal nomor 20, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x tambah 3 per mutlak x dikurang 6 kecil 1. Jika kalian melihat soal seperti ini, mutlaknya dalam bentuk pecahan atau pembagian, ini tidak perlu pusing. Ini bentuknya sebenarnya bentuk yang menggunakan rumus seperti ini ya. Mutlak fx kecil mutlak gx. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah dulu bentuk ini supaya kelihatan bentuknya jadi ini sama saja dengan mutlak 2x ditambah 3 itu kecil dari, jadi ini dikali silang, jadi mutlak x kurang 6 itu dikali silang ke 1, nanti kecil x dikurang 6, jadi 1 dikali apapun jadi tetap angka tersebut ya. Jadi 1 dikali mutlak x kurang 6 itu sama dengan mutlak x kurang 6. Nah, ini kan sudah sama bentuk umumnya dengan
rumus ini, sehingga kita cari penjumlahan fungsinya dan selisih dari kedua fungsi tersebut. Jadi misalkan ini fungsi f, ini fungsi g-nya. Jadi sisa cari fungsi f tambah fungsi g kali fungsi f kurang fungsi g. Jadi saya langsung saja 2x ditambah 3 ditambah x dikurang 6 dikali, tulis ulang kembali, 2x ditambah 3 dikurang x dikurang 6 itu lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan secara aljabar ya. Jadi 2x ditambah x itu sama dengan 3x, 3 dikurang 6 itu minus 3 dikali 2x dikurang x itu sama dengan x, 3 dikurang min 6. Nah, ini hati-hati, jadi 3 dikurang min 6, jadi bertabrakan tanda kurang dengan minus, ini jadi tambah ya. 3 ditambah 6 itu positif 9, kecil dari 0. Selanjutnya kalau sudah seperti ini kita cari pembuat nolnya. Berarti x sama dengan 3 bagi 3 1, atau x sama dengan negatif 9. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Karena tandanya tidak menggunakan sama dengan, berarti bulatannya kosong ya. Minus 9 sebelah kiri, positif 1 sebelah kanan. Karena tandanya lebih kecil, nah ini intervalnya terjepit atau berada di tengah, berarti himpunan penyelesaiannya itu x-nya berada di antara min 9 sampai 1. Jadi jawabannya adalah alfa. Baik, mungkin sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, silakan isi di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.